Kembali lagi di Islami Tindah, masih di tema kita hari ini adalah semuanya sudah diatur. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan banyak penjelasan dari Ustadz Maulana, ada Mimi dan juga Ustadz Syam. Sekarang sebelum kita lanjutkan mendengar kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih sama bintang tamu kita. Dari Erika dulu deh, nih kita ngobrol-ngobrol ya, boleh ya Ustadz Syam, silakan sini. Boleh. Kita tanya-tanya. Mimi nanya. Mau nanya, oh Mimi mau nanya. Boleh, boleh silakan Mimi. Sebagai Mau sosok nanya nggak wanita sesama kepada wanita, silakan Mi. Oh iya, sesuai tema ya. Enggak apa-apa. Oh, kalau misalnya pernah kayak ngalamin kegagalan, terus gimana tuh perasaannya? Sedih, kecewa, terus gimana cara menanggulanginya? Iya pasti sedih sih, kecewa. Cuma aku selalu berpikir kalau misalnya rezeki itu nggak kemana gitu. Kalau misalnya emang aku di satu kerjaan atau satu usaha aku gagal, aku yakin gitu Allah pasti ngasih yang lain. Dan itu emang sempat kejadian sih ke aku gitu. Dan dari situ aku percaya. Gitu. Intinya husnuzon ya Ustadz ya? Dan pada saat itu perlu gak, maksudnya support nih pelajaran buat kita semua ya. Pada saat ada yang gagal dari keluarga, perlu ngasih support, dukungan dari keluarga itu? Dari keluarga pasti sih, apalagi dari mama gitu yang selalu ngasih tahu aku. Ya itu dia rezeki gak kemana gitu, nanti juga mungkin bukan rezeki kamu gitu, nanti juga pasti Allah kasih rezeki yang emang Yang ada lebih aja, baik. emang Masya ada aja Allah. sih Pak Ustadz gitu rezeki Udah dibuktikan tuh. sama Allah ya, Iya. luar biasa ya. Iya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong Bu buat Erika, terima kasih. Kejadiannya boleh apa sedikit? tuh? Nah, pengen tahu Kejadian kejadiannya, apa tuh? detailnya, dikit aja, penasaran nih. Iya dulu beberapa tahun yang lalu Gak usah sih. nangis dong, gak usah nangis. Enggak sih Pak Ustadz, jadi kayak dulu beberapa tahun yang lalu keluarga aku sempat kena tipu sama orang yang emang dari telepon, mama aku sama adik aku sempat nangis-nangis. Dibilangnya aku ini kecelakaan jatuh dari lantai 4, gedung lantai 4, kepala aku geger otak segala rupa. Sedangkan akunya itu lagi di salon. Oh ya Allah. Dan gak ada satu orang pun yang coba telepon aku gitu. Jadi emang dari situ kayak aduh udah kayak keluar Betul, uang betul. buat seseorang yang emang Betul. kita nggak tahu siapa. Ini pelajaran gitu. banget ya Bu ya, buat yang lain di Iya. rumah juga nih, jamaah yang di rumah, yang di studio, ini pengalaman banget nih. Dan belum lama juga saya baru merasakan Pak Ustadz, istri saya ditelepon, katanya anak saya kecelakaan di sekolah, dibawa langsung ke rumah sakit, harus bayar uang rumah sakit sekian. Sama, saya juga pernah ngerasain. Nah ini pelajaran buat kita semua ya. Iya, Jadi benar, pada saat kita pelajaran. menerima telepon seperti itu, jangan panik. Betul. Cek dulu ke sekolah, biarin Iya. dia mau ngomong apa terserah Bu. Kalau ibu terlambat, anak ibu ini nggak bisa langsung ditangani, bisa meninggal. Sampai begitu dia ngancemnya. Ini nauzubillah subhanahu nauzubillah. Terima kasih banyak ya Erika Iya, ya, pengalamannya ya makasih. luar biasa banget. Tepuk tangan sekali lagi dong. Coba sedikit aja nih sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya. Kalau Debo, kan dulu kan sering banyak mengikuti ajang-ajang, pasti kan ada kalahnya dong. Pernah nggak maksudnya nggak juara 1 gitu loh, kecewa gitu loh, cuma juara 2. Pernah nggak? Sempet aku udah waktu itu aku punya band, sempet ikut itu grand final. Kalau misalkan aku bisa lolos itu aku bisa main di Jepang. Cuman waktu itu aku nggak dapet, jadi ya sedih sih. Tapi ya namanya segalanya kan udah diatur. Ya aku ambil hikmahnya banyak banget dari kegagalan semua pun. Walaupun misalkan aku sedih, gelisah apapun, tapi ada satu obat yang paling manjur. Apa tuh? Sholat. Iya. Alhamdulillah dengan Masya sholat Allah. pasti hati kita tenang. Iya. Semua pasti hati kita Ala bizikrillah terobati. tatma'innul qulub. Karena kenapa? Heeh. Ternyata obat itu dari diri kita sendiri. Betul Pak Ustadz, Masya Allah. Ini buat jamaah yang ada di studio udah gak sabar nih, mungkin yang di rumah juga nih, yang mengidolakan Ustadz Syam. Widih. Pengen tahu kira-kira hari ini apa yang mau dibawakan. Langsung aja kita kasih tepuk tangan dulu ya Bu, buat kisah inspiratifnya Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Saya senang dengan jawaban Debo yang mengatakan ketika kita gagal obatnya adalah sholat ya. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tertimpa kejadian yang menyedihkan, beliau mengatakan apa? Arihna bis sholah ya Bilal. Oh Bilal, azan Bilal, aku pengen banget sholat ini, saya lagi sedih. Rasulullah ketika Rasulullah bersedih mengatakan langsung arihna bis sholah ya Bilal. Apa kata Bilal? Belum waktunya sholat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tapi saya sangat sedih ini, saya kangen sama Tuhan. Itulah obat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ada sebuah kisah diceritakan dari Amerika Serikat, dari negara Amerika Serikat. Ada seorang anak, dia bercerita begini. Saya sangat bercita-cita menjadi seorang angkatan darat, seorang tentara.
Dan pada saatnya tiba saya belajar sungguh-sungguh untuk mengikuti tes tersebut. Semua tes sudah saya jalani dan akhirnya yang terakhir adalah tes fisik saya. Saya berhasil menaklukkan seluruh tantangannya, tapi ternyata ada yang salah dengan telapak kaki saya. Ternyata telapak kaki yang rata tidak boleh masuk angkatan darat di Amerika Serikat. Ini bukan salah saya katanya. Ini bukan salah saya. Ini salah ketika saya dilahirkan. Ini bukan salah orang tua saya. Berarti ini salah siapa? Di pikiran saya pada saat itu, ini adalah salah Tuhan. Tuhan yang bersalah. Tuhan yang menciptakan kaki saya seperti ini. Saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Ada yang mengatakan dengan kesungguhan kita mencapai keberhasilan. Saya sudah bersungguh-sungguh. Tapi Tuhan menciptakan saya dengan seperti ini. Apa maunya Tuhan? Mana Tuhan yang maha pengasih? Katanya Allah itu Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Mana maha pengasihnya? Saya diciptakan begini, saya dilahirkan dengan keadaan begini. Padahal saya sudah bersungguh-sungguh. Katanya Allah Ar-Rahim. Allah itu maha penyayang. Mana kasih sayang Allah? Mana kasih sayang Allah? Setiap hari saya berdoa. Pernah berasa begitu Bu ya? Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya sholat, tapi Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa saya. Mana katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Tapi Allah malah takdirkan saya seperti ini. Saya sudah berusaha dengan kerasnya. Dan apa yang terjadi ketika dia gagal masuk angkatan darat menjadi tentara, dia akhirnya melanjutkan hidupnya dengan melupakan yang namanya Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya Tuhan. Saya berusaha dengan diri saya sendiri. Kemampuan yang saya miliki saya akan upayakan bagaimana saya menjadi orang sukses. Dia bersekolah, kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi dan akhirnya alhamdulillah saya menjadi seorang dokter katanya. Saya alhamdulillah menjadi seorang dokter. Tidak hanya itu, saya menjadi seorang dokter yang sukses. Tapi di dalam hati saya masih tidak percaya dengan adanya Tuhan. Saya percaya adanya Tuhan, tapi Tuhan itu tidak maha pengasih. Tapi Tuhan itu zalim. Tuhan itu mengabaikan saya. Tuhan itu telah berbuat aniaya kepada saya. Saya percaya ada Dia, tapi Dia tidak mengabulkan doa saya. Saya menjadi dokter bedah yang ahli. Saya memiliki pasien yang banyak. Bahkan seorang ayah saya sembuhkan. Akhirnya dia bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Seorang ibu saya sembuhkan, bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Seorang anak saya sembuhkan, akhirnya bisa kembali dengan keluarganya. Suatu malam saya bermimpi. Hingga pada suatu malam saya bermimpi. Di dalam mimpi saya ada suara yang mengatakan begini, bersyukurlah kamu. Bersyukurlah kamu, betapa beruntungnya kamu menjadi dokter. Andaikan kamu menjadi seorang tentara, rencanaku adalah ketika engkau mengikuti perang pertamamu, kamu akan tewas di perang pertamamu. Itu suara yang aku dengar. Ketika aku terbangun, aku yakin itu adalah suara dari Tuhan. Dia mengatakan rencananya seperti ini, rencananya seperti ini, rencananya seperti ini. Saya mulai yakin kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saya masih yakin bahwa Tuhan telah berbuat zalim kepada saya. Kekecewaan saya terlalu dalam. Saya seorang anak yang berusaha keras menjadi seorang tentara, malah menjadi seorang dokter. Saya bukannya tidak mensyukuri ini, tapi Tuhan tidak memenuhi permintaan saya. Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya. Saya tetap kecewa kepada Tuhan, walaupun saya yakin Tuhan itu ada. Hingga pada suatu hari saya mendapatkan kado istimewa. Ada seorang jenderal yang datang ke rumah sakit saya dan mengatakan, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah saya bertemu dengan seorang tentara, seorang jenderal. Apa yang dikatakan anak itu? Terima kasih banyak Pak, berkat Bapak yang telah menyembuhkan saya berhasil masuk menjadi seorang tentara dan sekarang saya sudah menjadi jenderal. Seandainya bukan karena Bapak, saya tidak bisa menjadi seorang tentara. Disitulah saya kembali beristighfar. Astagfirullahaladzim. Betapa banyak yang Allah telah berikan kepada saya. Betapa banyak yang telah Allah berikan kepada saya, tapi saya melihat apa yang tidak diberikan Allah kepada saya. Betapa banyak Allah berikan kepada saya tidak mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ketika Allah memberikan satu musibah, saya langsung melupakan Allah. Padahal Allah tidak pernah mengecewakan saya. Mungkin saya yang tidak mengerti rencana Allah apa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di ayat lain Allah katakan, wa basyiris sabirin. Selamat bagi orang-orang yang bersabar. Karena orang-orang yang bersabar mampu mengambil hikmah. Orang-orang yang bersabar mampu mengetahui di balik rencana Allah. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan pernah bersedih. Karena dia tahu rencana Allah adalah rencana yang paling indah di dalam hidupnya. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Tepuk tangannya mana Bu? Kadangkala sakit yang kita derita, termasuk yang lagi nonton, lagi terbaring sakit di rumah sakit. Mungkin juga ada yang sakit terbaring di rumahnya. Betul Pak Ustadz. Jadikan penyakit itu sebagai pengingat buat kita untuk semakin dekat dengan Allah. Betul. Iya. Mimi ada yang mau disampaikan? Jadi hikmahnya memang kalau kita dikasih kegagalan, jadi kan kita jadi introspeksi diri. Betul. Dan kembali kepada kadar iman kita. Oh mungkin ada yang salah dengan diri saya, Betul. mungkin saya harus lebih berusaha lagi gitu. Betul, Masya Allah. Seperti kata Allah kan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi Allah sudah menciptakan segala sesuatunya itu sudah dengan kadarnya dan serapih-rapihnya. Iya. Masya Allah. Kalau kamu semut, enggak usah minta rezeki seperti gajah. Betul. Iya. Iya, enggak usah. Nggak Karena habis juga. masing-masing sama. Betul, betul. Nggak usah, betul, kita Pak tidak usah iri antara satu dan yang lainnya. Kenapa dia bisa dapat itu? Yang kau tanyakan, kenapa aku tidak bisa berusaha? Itu aja. Masya Allah. Jangan sibuk memikirkan apa orang yang diraih oleh orang, tapi bagaimana rencana kita untuk ke depannya lebih baik. Betul. Erika mungkin ada yang mau disampaikan gak dari kisah tadi yang dibawakan oleh Ustadz Syam ini? Apa yang Speechless terbaik? ya. Speechless ya? Kayak Pak Ustadz, aku mau tanya dong. Apa dong? Boleh ya aku tanya? Boleh. Misalnya kalau misalnya kita gagal, kecewa gitu ya. Gimana cara kita buat menerima itu semua gitu? Atau ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepada Allah. Saya sudah meluangkan waktu, tenaga, kemudian tawakal kepada Allah. Makanya ada doa sebelum berbuat, ada doa sesudah berbuat. Betul. Doa sebelum berbuat itu minta izin, minta bantuan dari Allah. Dan doa setelah berbuat menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Masya Allah. Jadi itu jelas ya Erika ya. Mungkin kalau dari Debo sendiri ada yang mau disampaikan gak dari kisah yang tadi dibawakan oleh Ustadz Syam? Kalau Debo pribadi sih, mungkin untuk semua orang ya, jangan terlalu berburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu zolim kepada saya gitu. Karena nggak memberi apa yang saya mau. Jangan terlalu berburu-buru untuk mengambil kesimpulan itu, kita harus introspeksi diri kita dulu, apa yang salah dari diri kita, kenapa kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin ya seperti tadi bilang, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita, dan yang pasti Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu. Debo ini bijaksana banget ya, padahal umurnya masih muda. Iya. Nah ini kalau tadi kita sudah mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Ustadz Syam, sekarang waktu kita dihibur nih. Boleh gak kita dihibur sama Debo ya? Mau dong. Mau ya? boleh. Jamaah di studio mau gak dihibur sama Debo? Mau ya Bu ya, jamaah di luar juga pasti penasaran banget sama suaranya Debo seperti apa. Langsung aja kita dengarkan penampilan dari Debo. Tepuk tangan dulu dong buat Debo. Silakan Debo, mohon izin. Semuanya bareng ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Sepohon kayu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Oh, oh, oh.
bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati lariang. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, hanya kepadamu lah kami menyembah. Kalau Allah sudah tidak mau lagi disembah sama kita, kita mau menyembah siapa, Bu?